Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengikuti reformasi yang dilakukan seorang imam dan ahli Taurat Yahudi yang hidup 480 tahun sebelum Kristus. Dan orang ini ternyata sudah dipimpin oleh Roh Kristus. Apa nggak salah, Pak? Tapi kemarin sudah dijelaskan bahwa baik Ezra maupun orang Israel bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka sadar bahwa dirinya milik Tuhan. Kita nggak perlu berdebat, karena tertera dalam Alkitab, maka pasti merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai pedoman hidup kita. Yuk kita perhatikan baik-baik. Shalom anak-anak semuanya. Senang ya kita kembali bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan memberikan kembali kepada kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan baik, sehingga kebenaran firman-Mu itu boleh terus bertumbuh dalam hidup kami, yang terus juga boleh menolong kami untuk memiliki kemampuan setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, suatu ketika Ezra berdoa dan juga mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan berlutut di depan rumah Allah. Apa yang dilakukan oleh Ezra ini membuat hati banyak orang Israel terenyuh dan membuat mereka ini, baik laki-laki dewasa, perempuan dewasa, dan anak-anak, mereka melakukan tindakan seperti Ezra, yaitu berdoa dengan menangis dan dengan suara nyaring berseru kepada Tuhan. Ketika itu berdirilah seorang yang bernama Sekanya dan berkata kepada Ezra, "Kami telah berlaku tidak setia kepada Tuhan, yaitu dengan cara memperistri perempuan-perempuan asing, yaitu perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan Allah, perempuan-perempuan yang boleh dibilang adalah kafir." Maka Sekanya juga mengajak seluruh orang Israel untuk berani mengusir, untuk berani memisahkan diri dari perempuan-perempuan asing itu, juga termasuk anak-anak dari hasil perkawinannya. Maka Imam Ezra menyuruh para imam yang lain untuk mengambil sumpah daripada orang Israel agar berani melakukan seperti apa yang diserukan oleh Sekanya. Dan orang Israel pun bersumpah. Setelah itu maka masuklah Ezra ke dalam bilik daripada Yohanan. Di situ Ezra berdoa, berpuasa dengan tidak makan dan minum sepanjang malam. Itu menunjukkan bahwa dia sedang berkabung karena dosa-dosa daripada bangsa Israel. Dan setelah itu Imam Ezra meminta agar diumumkannya berita di daerah Yehuda dan di daerah Yerusalem bahwa dalam 3 hari semua orang laki-laki harus berkumpul di Yerusalem. Jikalau mereka tidak mau berkumpul, maka harta bendanya akan disita dan mereka itu akan dikucilkan dari orang-orang buangan yang pulang kembali ke Yerusalem. Maka sungguh dalam 3 hari itu, maka berkumpullah orang-orang dari suku Yehuda dan suku Benyamin. Mereka duduk di pelataran rumah Allah dengan gemetar karena perkara yang mereka sedang kerjakan, yaitu perbuatan dosa yang telah melanggar daripada kehendak Tuhan. Serta mereka gemetar karena saat itu adalah cuaca sedang hujan dan dingin. Tetapi Ezra tetap memperkatakan satu perkataan yang merupakan isi daripada hati Tuhan, seperti yang tertulis di dalam kitab Ezra. Mari kita melihatnya. Berbunyi demikian, "Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu
dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini bukan berarti Ezra itu kejam, tetapi Ezra menyerukan suara Tuhan bahwa hal itulah yang memang Tuhan kehendaki, yaitu setiap orang Israel harus berani memisahkan diri dari perempuan-perempuan asing yang telah diperistrinya. Nah, saat itu tentunya menjadi satu hal yang sangat menyedihkan karena mereka harus mengalami keterpisahan. Tapi itulah hal yang memang harus dikerjakan oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel harus kembali bersetia kepada Tuhan. Artinya hukum-hukum daripada Tuhan, Taurat Tuhan itu harus bisa memenuhi hati daripada orang Israel. Sehingga orang Israel boleh dikembalikan menjadi umat yang kudus, umat yang disucikan oleh kuasa firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk menyelesaikan persoalan ini tentunya tidak gampang. Karena perkara yang seperti ini tidak bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari atau 3 hari. Tetapi memakan atau memerlukan waktu yang cukup panjang. Itu sebabnya maka Ezra juga memberikan kesempatan untuk cara pengadilan itu dilakukan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat cerita seperti ini, maka ada satu kesimpulan buat kita yang hidup pada hari ini, bahwa apa yang dilakukan oleh Ezra itu menjadi satu tanda dan gambaran pemisahan antara diri kita dengan dosa. Itu juga merupakan satu tanda kemenangan kita dari dosa di dalam Kristus yang telah dengan satu kerelaan hatinya, dia mempersatukan dirinya dengan kita sebagai manusia yang berdosa, supaya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi kita alami pembebasan dan kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya mari kau dan aku senantiasa memusatkan pemikiran kita, hidup kita, untuk selalu memandang kepada Kristus Yesus yang terus-menerus akan menolong kita dan memberikan kuasanya supaya kita boleh mengalami kemenangan atas dosa. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan menghendaki kami sebagai umat-Mu untuk berani memisahkan diri kami dengan dosa. Dan kami boleh masuk di dalam anugerah Tuhan, yaitu kami boleh mengalami kemenangan atas dosa di dalam Kristus yang telah penuh dengan kerelaan hatinya, boleh bersatu dengan kami manusia yang berdosa, supaya kami yang berdosa boleh dilayakkan untuk masuk di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, supaya dengan demikian kami boleh semakin hari belajar setia atas apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, yaitu kesempatan untuk mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kela tidak suka perpisahan. Kela mau terus bersama pemirsa dan dengan papa mama. Tapi kita tidak bisa terus bersama. Khususnya harus berpisah terhadap dosa dan menyatukan diri dengan firman-Nya. Oh iya, karena itulah tanda kemenangan manusia atas dosa, dan selanjutnya memenuhi hati kita dengan ucapan syukur. Semua ini merupakan respons terhadap firman Allah. Ingatlah, kemenangan iman ini didahului dengan hal yang sangat memberatkan. Oh ya, seperti pedang yang menembus jiwa manusia. Mari kita bertekun dalam firman yang tertera dalam kitab Ester 1-2 untuk terus menghasilkan kebaikan.
Tuhan.